Claudizen! Hampir setiap hari kita mendapatkan informasi melalui internet, salah satunya melalui browser seperti Chrome atau Firefox. Selain browser, ada hal lain yang perlu kamu ketahui untuk mendukung aktivitas kamu, yaitu web server. Lantas, apa sih hubungan antara browser dan web server ini? Dan kenapa kamu wajib tahu tentang web server ini ya? Nah, simak video ini yuk! Web server merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang mampu menyimpan dan memproses data. Serta web server ini juga berfungsi untuk menerima permintaan baik dari HTTP dan juga HTTPS. Web server dan browser ini saling berkaitan. Browser di sini sebagai klien terhadap web server. Ketika kamu sedang menjelajah internet melalui browser, browser akan mengirim berbagai permintaan ke web server. Lalu, web server akan meresponnya dengan memberikan halaman web sebagai bentuk output dari pencarian kamu di browser. Selain itu, ada beragam fungsi lainnya dari web server ini. Ketika browser kamu banyak cache yang menumpuk, disinilah fungsi web server itu. Karena web server mampu menghapus dan membersihkan cache atau file dokumen yang nggak digunakan lagi. Selain itu, web server juga mampu melakukan pemeriksaan sistem security karena ada beberapa klien yang memberikan request dari HTTP untuk melakukan pemeriksaan pada sistem keamanan mereka. Selain dua fungsi tadi, web server juga menyediakan data yang bertujuan untuk memenuhi permintaan masuk supaya sistem keamanan terjamin dan berjalan lancar. Terdapat 4 fitur standar pada web server ini. Pertama, ruang penyimpanan. Fitur yang pertama ini, ruang penyimpanan dilihat dari jumlah disk yang tersedia, soft untuk menyimpan data dokumen. Dan kalau ruang penyimpanan ini memenuhi, web bisa melakukan hosting website. Fitur yang kedua adalah fitur logging. Pada fitur ini, file logging mampu mencatat aktivitas hingga peristiwa yang terjadi di web. Peristiwa ini bisa berupa permintaan atau keamanan. Lalu, fitur ketiga adalah bandwidth. Parameternya adalah jumlah data yang mampu ditransfer atau diproses dalam waktu tertentu. Fitur bandwidth ini mampu mengontrol kecepatan respon pengiriman file supaya berjalan lancar. Dan fitur keempat adalah autentifikasi, yang mampu memproses identifikasi pengguna dengan kata sandi tertentu. Nah, dari keempat fitur standar tadi, web server juga memiliki jenis-jenis yang berbeda, yang sering dipakai banyak orang. Pertama, ada web server Apache. Web server ini banyak digunakan karena sudah mendukung sistem operasi Unix dan proses implementasinya yang mudah. Pada web server Apache, terdapat 3 program pendukung, mulai dari server-side include, personal homepage atau PHP Hypertext Processor, dan access control. Selanjutnya, ada web server Nginx. Kalau web server Apache banyak digunakan banyak orang, Nginx ini adalah pesaingnya. Hal ini karena Nginx mampu melayani semua permintaan berdasarkan request dengan traffic padat. Nginx ini dikenal dengan kualitas, kecepatan, dan performa yang baik. Karena didukung dengan banyak fitur unggulan, mulai dari virtual host, reverse proxying, dan lainnya. Jenis web server yang ketiga adalah web server like TPD, yaitu web server open source yang bisa digunakan untuk sistem Linux dan Unix. Fitur unggulan dari web server ini adalah performa dengan kualitas kecepatan yang efektif, URL writing, fast CGI, dan output compression. Setelah kamu tahu apa itu web server dan fungsi serta jenis-jenisnya, untuk mendukung website, kamu bisa menggunakan web server sesuai dengan kebutuhan yang kamu inginkan. Sampai di sini video kali ini, semoga membantu ya Claudizen. Jika suka dengan video ini, jangan lupa di like, share, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.